kita petunjuk sebagaimana kita rasakan pada kesempatan ini. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa datang bersama-sama di tempat ini. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmatnya kepada kita agar kita bisa memasuki surganya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibadah rahimahullah. Malam ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin yang berkaitan dengan hadis-hadis akhlak yang terdapat di dalam kitab Syarah Kitab Al-Jami, penjelasan tentang kitab Al-Jami yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin rahimahullah, terkadang kita bertanya, apa sebenarnya yang mendorong kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, atau kenapa kita mempelajari hadis-hadis Nabi? Apa pentingnya? Hadirin rahimahullah, ketahuilah hadirin rahimahullah, kita mempelajari hadis-hadis Nabi supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak mungkin tahu, kita tidak akan tahu bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya kecuali mempelajari hadis-hadisnya Nabi SAW. Dan ada jaminan, hadirin, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Jaminannya adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu supaya lebih fokus. Anak-anak sekalian di belakang dan bapak-bapak sekalian, saya mau tanya, kira-kira kita mau dicinta Nabi atau tidak dicinta Nabi? Kita butuh cinta Nabi atau tidak? Mau kita suka Nabi atau mau kita suka Nabi atau tidak? Pasti mau. Lalu pertanyaannya, mau kita cinta Allah atau tidak? Mau kita cinta Allah atau tidak? Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan cintanya Allah? Secara otomatis kalau kita mendapatkan cinta Allah, maka kita akan mendapatkan cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya mendapatkan cintanya Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 32, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, kalau memang kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah jalanku, kata Allah, ikutilah jalannya Rasulullah SAW. Kalau kalian mengikuti jalannya Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, jaminannya adalah Allah mencintai kalian. Allah mencintai kalian. Jadi syaratnya untuk mendapatkan cintanya Allah itu adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya mengikuti Rasulullah kalau tidak ditahu? Makanya kita belajar hari ini, belajar terus tentang hadis-hadis Nabi agar kita bisa mengikuti Rasulullah, dan dengan mengikuti Rasulullah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin, hadirin, tidak mungkin orang yang dicintai Allah itu masuk neraka. Tidak mungkin orang yang dicintai Allah itu masuk neraka. Tapi tempatnya orang yang dicintai Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta bapak dan anak-anak sekalian yang di belakang itu semuanya pasti mau masuk surga.
Kalau masuk surga, kalau orang masuk surga, apapun yang diminta itu pasti akan didapat. Apapun yang diminta dalam surga pasti akan dikasih. Kalau anak-anak di dunia ini meminta sesuatu kepada orang tuanya, kadang dikasih, kadang tidak. Tetapi di akhirat kata Allah, lahum ma yasha'una fiha. Apapun yang mereka minta pasti juga akan dikasih. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan di dalam hadis yang ke-1264 di dalam kitab Syarah Kitabul Jami', penjelasan kitab Syarah Kitabul Jami'. Wa an Ibnu Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kedengaran suaranya? Mana bagus, dekat atau jauh? Jauh. Jauh begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kum washrab walbas wa tasaddaq bi ghairi sarfin wala bakhyala." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini hadirin, kembali Rasulullah SAW mengajari kita persoalan akhlak yang seharusnya sebagai seorang muslim itu membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW mengatakan, Kul makan, washrab dan minumlah, makan dan minumlah, walbas dan berpakaianlah, watasaddaq dan infakkanlah hartamu, fi ghairi sarfin wala bakhyala, fi ghairi sarfin wala bakhyala. Kata Rasulullah, diperhatikan baik-baik ini. Kata Rasulullah, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan infakkanlah hartamu, tetapi jangan israf. Jangan israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Wala bakhyala, dan jangan juga sombong. Jangan juga sombong. Ini suatu apa hadirin? Sesuatu yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tentang hal-hal yang mesti dilakukan di dunia ini. Sesuatu yang biasa kita lakukan. Kita kan biasa makan, kita biasa minum, kita biasa berpakaian, kita biasa bersedekah, kita biasa berinfak, kita biasa berbelanja. Semua itu boleh, kata Rasulullah SAW. Semua itu boleh, dengan catatan kata Rasulullah, bi ghairi sarfin, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan pula sombong, mentang-mentang banyak hartanya, mentang-mentang banyak kekayaannya. Dia makan seenaknya dengan kesombongannya, dia minum semaunya dengan kesombongannya, dia bersedekah, dia menumpahkan hartanya, tapi diikuti dengan nilai-nilai sombong. Kata Rasulullah, jangan, tapi makan dan minum tanpa berlebih-lebihan. Nah, apa maksud berlebih-lebihan hadirin? Apa maksud berlebih-lebihan? Apa maksud daripada israf? Israf itu berlebih-lebihan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah melakukan sesuatu, baik itu makan atau minum atau berpakaian, melebihi daripada kebutuhannya, melebihi daripada kebutuhannya. Contoh kecilnya hadirin, dalam persoalan pakaian. Dalam persoalan pakaian, kalau kita lihat di TV persoalan sepatu saja, ada yang sepatu harganya 50.000, ada sepatu harganya 100.000, tapi ada juga sepatu harganya 60 juta, ada juga sepatu harganya ratusan juta. Jam tangan, ada jam tangan harganya 50.000, ada jam tangan harganya
200.000. Tapi ada juga harganya yang ratusan juta. Kata Rasulullah, silakan pakai itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena terkadang harta seperti itu hanya sebatas pajangan, pajangan. Padahal Rasulullah jangan mengatakan jangan berlebihan. Begitupun dengan makan. Biasanya kan bagi orang yang suka makan, apapun yang ada di hadapannya itu pasti dimakan. Terserah apa yang ada di hadapannya, makan. Baik lapar maupun tidak lapar. Nah, pertanyaannya apa, hadirin? Pertanyaannya adalah, kira-kira boleh tidak seperti itu? Boleh tidak makan seenaknya, minum seenaknya, sepuas-puasnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kata Rasulullah, kalau kita baca perkataan para ulama, kalau sekali-kali boleh, sesekali boleh, tapi kalau selalu itu tidak boleh. Karena sebagaimana Rasulullah SAW, dan ini yang diakui oleh Imam Ibnu Qayyim tentang salah seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah diberikan susu unta oleh Nabi. Ketika diminum, disuruh lagi minum lagi. Sudah itu disuruh lagi minum lagi. Sudah itu disuruh lagi minum. Sampai Abu Hurairah mengatakan, tidak ada lagi tempat buat susu di perutku. Itu menunjukkan apa? Kalau sesekali boleh, tetapi kalau menjadi kebiasaan itu yang tidak boleh. Sama dengan berpakaian, berkendara. Kalau memang itu menjadi kebutuhan, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan ada menjadi koleksi, berapa banyak orang itu mengoleksi mobil, bahkan yang dikoleksi adalah mobil-mobil mewah. Kalau misalkan sudah menjadi orang besar, semua jenis mobil dikoleksi, ada mobil ini, ada mobil itu. Kalau misalkan satu tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah juga memiliki unta merah, tapi itu dijadikan sebagai tunggangan. Tetapi kalau misalkan menjadi koleksi, kalau seperti pemain bola terkenal Ronaldo, Messi, untuk kaum muslim, itu tidak boleh. Karena apa? Seharusnya ketika kita memiliki harta yang lebih, itu diimpakkan. Berikutnya lagi kedua, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Persoalan sedekah. Boleh kita, apakah kita boleh mengimpakkan seluruh harta kita? Misalkan ada orang punya harta 500 juta. Apakah dia boleh mengimpakkan seluruh hartanya? Boleh. Nah, kata Rasulullah tidak boleh mengimpakkan seluruh harta itu, tidak boleh. Sebagaimana ketika salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ketika dia sakit, kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumahnya, menjenguknya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad balagani al-wajah wa inni mali." Ya Rasulullah, saya sudah sakit dan saya ini punya banyak harta. Apa atasaddaq bi thulutsai mali? Ya Rasulullah, bolehkah aku mengimpakkan hartaku 2/3-nya? 2/3? Kata Rasulullah, tidak boleh. Wasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau saya impakkan hartaku 1/2-nya? Kalau 200 juta, diimpakkan 250 juta. Kata Rasulullah, kata sahabat Abu Waqqas, boleh ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidak boleh. Tidak boleh menyimpangkan harta 1/2 dari apa yang kita miliki.
Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, "Wathuluth ya Rasulullah, sepertiganya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Athuluth katsir. Innaka antara warthaka ad-dunya khairun mimman tadar'ala." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga dari harta yang kamu infakkan itu sebenarnya masih banyak, tapi sudah boleh. Boleh. Karena sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Jadi apa hadirin rahimakumullah? Ternyata di dalam hadis ini ada keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau makan yang sederhana tanpa melampaui batas. Kalau minum begitu pun minum dengan sederhana. Tidak dilarang minum yang enak-enak, makan yang enak-enak, tetapi jangan melampaui batas. Kalau misalkan berpakaian jangan melampaui batas. Ada orang suka koleksi pakaian, baru satu dipakai, baru satu dua kali dipakai, tidak dipakai. Untuk apa? Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Tapi gunakan yang memang menjadi kebutuhan. Begitu pun dalam bersedekah. Kalau punya ahli waris tidak boleh haram menyimpangkan semua harta yang kita miliki. Walaupun sekaya apapun tidak boleh kalau masih ada ahli waris. Maksimal yang boleh kita infakkan itu adalah sepertiga daripada harta yang kita miliki. Bagaimanapun ketaatan kita, sahabat saja itu dilarang menginfakkan lebih daripada sepertiga dari harta yang mereka miliki. Nah, itu penjelasan singkat daripada hadis tersebut. Nah, kemudian dari hadis itu apa yang bisa kita petik lagi? Kata muallif, kata pengarangnya, wa fi hadzal hadits al-ibahatu bil akli wasyarbi wal labsi ma dawama matal hayat dunya al-ibahah. Nah, di dalam hadis tersebut juga menunjukkan bahwa segala makanan, segala minuman, segala pakaian itu pada dasarnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan bagaimanapun nau'un minal anwa', bagaimanapun macamnya, bagaimanapun bentuknya, itu dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan Allah, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Ada dalil khusus yang mengharamkannya. Contohnya kalau pakaian ini ada tidak di zamannya Nabi? Tidak ada. Apakah boleh dipakai? Boleh karena semua jenis pakaian itu boleh dipakai. Jas itu ada di zaman Nabi atau tidak? Tidak ada. Tetapi boleh tidak dipakai? Boleh. Sarung seperti ini tidak ada di zaman Nabi, tapi boleh tidak dipakai? Boleh. Sampai ada larangan. Contohnya apa? Pakaian yang memperlihatkan aurat itu tidak boleh dipakai. Kalau bahasanya you can see, kamu bisa lihat, itu tidak boleh. Tapi selama itu bisa menutup aurat, itu boleh. Contohnya minuman, makanan, kabur ada di zaman Nabi. Tidak ada, boleh tidak dimakan? Boleh. Apalagi nasi, boleh. Apalagi. Jadi kalau bersoalan dengan persoalan makanan semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Begitupun dengan minuman, jus boleh, jus apel, jus mangga boleh. Kalau balon boleh atau tidak?
tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada dalil yang mengharamkan. Ikan kalau tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman Nabi atau tidak? Tidak ada. Tapi Rasulullah memberikan kaidah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kata Rasulullah, setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Jadi kaidah umum. Jadi seperti itu. Berbeda dengan ibadah. Kalau makanan, minuman, pakaian, al-aslu fil asya'i al-ibadah. Segala sesuatu yang berkaitan makanan, minuman, pakaian itu pada asalnya boleh. Nanti ada dalil yang mengharamkan baru haram dimakan dan diminum. Contohnya daging. Daging itu semuanya boleh, asalnya boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan daging ini haram. Contohnya apa? Babi. Kenapa haram? Karena ada dalil yang ada ayat yang mengharamkan. Innamal khamru wal maisir. Satu ayatnya. Khurimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir, dan Allah mengharamkan daging babi. Nah, ada hewan yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak ada di Arab, yang boleh jadi dimakan oleh orang Palombo. Contohnya apa? Wati atau wako, yang biasa kalau orang di selatan sebut wati, dan orang utara biasa dicampur di kapur, yang ulat-ulat itu, ulat sabi. Itu haram atau halal? Yang dicari apanya? Dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka itu boleh. Itu boleh. Semua jenis hewan kalau tidak ada larangannya itu boleh. Itu boleh. Walaupun kalau persoalan jijik, boleh jadi Anda jijik. Jijik itu bukan hukum. Jijik itu bukan hukum. Kebiasaan juga bukan hukum. Contohnya di zaman Nabi, dan itu kadar gurun. Ada sahabat memakannya, tapi Rasulullah tidak makan. Kenapa? Tidak menjadi kebiasaan orang di kampungnya. Ini menunjukkan apa? Bukan karena Rasulullah tidak makan dan haram, tidak. Sampai keluar dari mulut Nabi bahwa itu haram. Jadi itu persoalan. Makanya semua ikan di laut aman. Semua hewan di laut itu aman untuk dimakan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Seperti itu. Berbeda kalau seperti apa? Babi, anjing dan sejenisnya itu pasti haram. Binatang yang buas, yang bercakar itu haram. Kucing haram karena bercakar. Seperti itu. Kelinci ya enggak seperti itu. Begitupun dengan minuman, balok haram karena dia masuk dalam golongan khamr, sesuatu yang memabukkan. Sehingga nanti kalau ada minuman itu yang dilihat apanya, yang dilihat apakah dia memabukkan atau tidak. Kalau dia memabukkan maka haram, kalau tidak memabukkan itu tidak haram. Walaupun namanya sama, kalau ada yang memabukkan otomatis haram, tidak memabukkan tidak haram. Karena Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu pasti haram. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Kenapa semuanya itu boleh? Karena Rasulullah Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi. Segala apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini itu semuanya halal,
sampai ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan ibadah, kaidahnya berbeda. Kalau ibadah itu al-aslu fil ibadah haramun, asal daripada ibadah itu haram sampai ada dalil yang membolehkan. Contohnya sholat fardu 10 kali sehari semalam boleh atau tidak? Tidak boleh, karena asalnya ibadah itu haram. Sholat fardu 6 kali tidak boleh, karena asalnya ibadah itu haram. Jadi tidak, kalau ibadah tidak dibilang tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya, tapi yang dicari kalau ibadah adalah tidak ada petunjuknya. Tidak ada petunjuknya seperti itu. Berikutnya hadirin rahimahullah. Selain yang telah kita sebutkan di atas, innamal muharram min dzalik min balagil hadis al-israr wal khuyala wal istiqlal. Walaupun demikian, yang tadinya itu boleh, seperti makan boleh, minum boleh, tetapi ketika dia sudah melampaui batas, maka boleh jadi itu makruh, boleh jadi itu sampai haram, boleh jadi itu haram. Contoh kecilnya hadirin, ada orang makan daging kambing. Daging kambing itu pasti halal. Tetapi ketika dia makan banyak, oleh tensinya sakit kepalanya. Kalau sudah seperti ini, maka setelah itu dia haram untuk melanjutkan, karena tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Yang tadinya kalau sedikit ya boleh, tapi kalau memudaratkan badan, maka itu menjadi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Dan segala makanan yang seperti itu, kalau makanan itu memudaratkan badan, maka tidak boleh dimakan. Dalilnya apa? Wakulu washrabu wala tuslubu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Terkadang ada dua kata yang biasa bersanding, yaitu isrof dan tabdzir atau mubadzir. Kalau isrof itu berlebih-lebihan. Kalau mubadzir itu boros, biar anu tidak membutuhkan dan beli juga. Anu dia tidak membutuhkan, dia juga beli. Itu mubadzir. Kalau israf itu berlebih-lebihan, pada dasarnya dia butuh tapi sudah cukup. Kalau sudah cukup tidak boleh lagi israf. Makanya hadirin rahimahullah, di dalam Al-Quran salah satu ciri ibadur rahman itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Salah satu ciri ibadur rahman, hamba Allah yang penuh rahmat, ketika dia melimpahkan hartanya, apakah itu berbelanja dan sebagainya, maka dia tidak berlebih-lebihan. Tapi dia juga tidak pelit dalam membelanjakan hartanya. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi dia senantiasa berada di tengah-tengah, tidak pelit, tidak sengke, tapi juga tidak berlebihan. Luar biasa agama kita mengatur persoalan kehidupan, persoalan yang umumnya dalam keseharian kita itu kita biasa lakukan, walaupun banyak di antara kita itu belum mengamalkan. Makanya kita belajar hadirin supaya kita bisa amalkan. Dan jaminannya apa? Kalau kita amalkan, jaminannya adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira seperti itu apa yang kita bahas pada malam ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah Rasulullah mengatakan, kul washrab walbas wa tasaddaq min duni sarfin wala maghfirah. Makan
minum, kemudian berpakaian dan bersedekah, tapi jangan sampai melampaui batas. Jangan melampaui batas dan jangan juga sombong terhadap apa yang kalian lakukan. Sangat sangat luar biasa nasihat Rasulullah SAW untuk bisa membangun akhlak-akhlak yang terdapat di dalam tubuh umat Islam sendiri. Sekian adalah rawaian Mujma'in. Mungkin ada yang mau bertanya atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Sekian hadir. Apa batasan atau tolak ukur dari berlebihan ini? Apakah ada patron atau garis akhir bahwa ini standar bahwa orang ini berlebihan? Apakah penilaian ini ada pada dalil ataukah ada pada penilaian manusia lainnya? Pada dasarnya yang bisa mengukur itu adalah diri kita sendiri yang pertama. Apakah itu berlebihan atau tidak? Makanya kita tetap mengutamakan hati. Biasakan orang terlebih cenderung kepada pikirannya, tapi melupakan hatinya, perasaannya seperti itu. Contoh kecilnya, berbeda yang dimakan orang besar dengan orang kecil. Orang besar dengan orang kecil berbeda apanya? Berbeda porsinya. Berbeda orang gemuk dengan orang kurus. Berbeda orang sakit dengan orang sehat. Seperti itu. Makanya dilihat apakah misalkan dia melampaui batas atau tidak dalam persoalan makanan. Dalam persoalan pakaian pun juga begitu. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Pada dasarnya apa? Yang indah-indah pasti malah juga biasanya berkaitan dengan harga, kualitas apa? Biasanya apa? Kualitas itu sesuai dengan harga. Nah, kalau misalkan dia membeli dengan harga yang mahal, maka kalau misalkan hanya sebatas kebutuhan itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah berlebihan, ada 1 minta lagi 2, ada 2 minta lagi 3, ada 3 minta lagi 4, itu berlebihan. Padahal ada orang yang sekitarnya itu yang membutuhkan, itu berlebihan. Apa namanya? Rasulullah mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu solehah, istri yang solehah. Yang kedua adalah al-jar soleh, tetangga yang soleh. Yang ketiga adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Kalau ada yang memiliki rumah yang luas tidak jadi masalah, mewah tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau misalkan sudah ada ditambah lagi 1, 2, 3, 4, baru itu sudah lebih-lebih. Kecuali kalau dia bawa itu makin miskin, orang itu tidak jadi masalah, karena berarti itu sudah luar daripada kebutuhannya. Yang keempat kata Rasulullah al-barkul hani, kendaraan yang enak, yang baik. Kalau mau punya mobil Alphard silakan. Tetapi kalau misalkan sampai 52, udah biasa. Sampai berlebihan. Kalau satu silakan, tapi kalau sudah banyak itu yang menjadi israf, berlebihan. Jadi disesuaikan dengan kondisi orang. Makanya antara israf dan orang yang satu dan orang yang lain itu pasti berbeda-beda. Tapi yang jelasnya Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu tidak melarang kita memiliki sesuatu yang mewah. Yang dilarang itu ketika sudah kita miliki, tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sudah punya baju yang sudah ada bajunya banyak, tapi ditambah terus.
berjual, misalkan beli, sedekah lagi, beli baju yang lama sedekahkan, itu tidak menjadi israf. Tapi kalau misalkan dibeli, disimpan sampai menjadi apa? Menjadi banyak, itu yang dilarang. Saya kira seperti itu. Saya kira seperti itu pengajian kita pada malam ini. Yang jelasnya apa yang kita kaji ini adalah berkaitan dengan persoalan akhlak. Persoalan akhlak itu ada kaitannya dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada kaitannya kepada sesama manusia. Makanya persoalan ini lebih khusus pada dasarnya itu kepada Allah dan kepada manusia. Agar kita senantiasa hidup dengan seimbang. Sekian pada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.